Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama saya Eli di Kebun Eli. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu koleksi, yaitu Philodendron sp. var. Lime Fiddle. Nah, jadi mungkin teman-teman sering melihat ya, atau mungkin malah memiliki koleksi lime fiddle ini. Jadi lime fiddle ini coraknya sangat cantik, dia seperti varigata, tapi uh, yang saya baca, yang saya kumpulkan informasi, ini ternyata bukan varigata. Bahkan mother plant-nya pun dia belum diketahui apa. Jadi makanya dia masih Philodendron sp. Jadi spesiesnya belum diketahui. Philodendron itu genusnya, spesiesnya belum tahu, tapi kultivarnya tahu. Jadi ini ada beberapa kultivar, ada beberapa varian dari kultivar ini. Ini yang lime fiddle, kemudian ada yang golden dragon, ada yang golden dragon varigata kayak gitu. Nah, yang lime fiddle ini nggak ada tuh lime fiddle varigata sama lime fiddle yang regular form gitu. Untuk bentuknya hampir mirip ya sama yang golden dragon. Jadi bentuknya seperti kepala naga, kemudian ini stemnya dan petiolnya ini juga mirip. Kalau dari spesies lain mirip pedatum ya, batangnya atau stem dan petiolnya mirip sekali seperti ini. Ada yang mengatakan juga bahwa ini sebenarnya mother plant-nya adalah si pedatum gitu, tapi belum tahu pasti. Nah, teman-teman, sering informasi mengatakan bahwa ini adalah golden dragon varigata gitu, padahal bukan. Ini memang varian yang lime fiddle gitu. Coraknya sangat cantik seperti varigata, tapi bukan varigata. Seperti tanaman yang lain, ada juga yang seperti ini. Jadi dia hanya satu-satunya, tidak ada versi varigata atau versi reguler. Iya, itu yang benar gitu. Maksudnya kayak yang lagi booming sekarang dengan harganya selangit, Paraiso Verde misalkan, itu kan coraknya motifnya seperti varigata, tapi ya hanya dia saja. Jadi nggak ada versi varigata, nggak ada versi yang non varigata gitu. Sama seperti yang lime fiddle ini seperti varigata tapi enggak varigata gitu, karena enggak ada regular form dan enggak ada varigata. Karena varigata itu kan dia kelainan genetis ya, jadi ada yang normal atau regular formnya dan ada yang varigata gitu. Nah, khusus lime fiddle ini enggak ada. Jadi gitu teman-teman. Terus untuk tekstur daun itu dia glossy, jadi dia enggak velvety gitu. Kemudian bentuknya, pinggirannya segerigi. Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri ini sebenarnya sangat mudah ya. Ini enggak, sama sekali tidak rewel, karena kita hanya perlu memberikan treatment cahaya yang cukup. Tapi dia low light juga bisa sih, karena warna hijaunya sangat pekat ya. Jadi dia sangat mudah untuk melakukan fotosintesis. Untuk pupuk, saya sih nggak memberikan pupuk khusus, hanya ini saya berikan Osmocote, bisa Dekastar atau merek yang lain yang slow release. Ini juga diberikan setengah tahun sekali, 6 bulan sekali, dan dia sudah happy banget gitu, nggak menyusahkan, nggak rewel sama sekali. Nah, untuk belakangnya ini veinnya sangat menonjol, atau gurat-gurat ininya sangat menonjol, warnanya juga hijau, bukan warna yang merah atau yang lain gitu. Untuk stemnya dan petiolnya keduanya juga warnanya hijau gitu. Ini petiolnya mirip sekali sama petiolnya si pedatum, kalau teman-teman punya pedatum. Nah, daunnya yang masih muda, hijau muda. Kemudian petiolnya juga kalau yang muda ini dia
agak letoy atau agak lemes, jadi harus diberi penyangga ya gitu, supaya dia bisa lebih kokoh, apalagi kalau diterpa angin. Nah kebetulan di sekitar saya ini anginnya sangat kenceng gitu, jadi bahkan sampai dia sudah agak tua pun saya masih ikat, tapi nanti bisa dilepas. Nah untuk media tanamnya teman-teman yang perlu diingat, dia harus porositasnya tinggi, karena si lime beetle ini dia nggak suka yang terlalu basah gitu, jadi tetap air bisa mengalir dengan lancar. Nah ini saya menggunakan racikan sekam fermentasi, kemudian pakis cacah, andam, terus pasir malang. Jadi itu porositasnya sangat tinggi, tapi nutrisinya juga sangat bagus gitu. Untuk pupuk kimia saya pakai Osmocote. Kadang-kadang sebulan sekali saya berikan NPK atau di pupuk yang lain sih. Cuman yang kalau sudah pakai itu sudah cukup sih sebenarnya. Kemudian ini si aerial root atau akar anginnya, akar udaranya ini dia akan menuju ke, setelah memeluk turus, dia akan menuju ke tanah karena dia hemiepiphyte ya, seperti pedatum atau yang lain, yang tanaman-tanaman yang hemiepiphyte memang mereka aerial rootnya memeluk turus kemudian mencari nutrisi dari tanah. Nah teman-teman silahkan dikoleksi, ini tanaman yang memiliki corak seperti variegata namun harganya tidak seperti tanaman variegata. Teman-teman masih bisa memakai hashtag aroid dan sekaligus philodendron, namun harganya masih ramah di kantong gitu. Memang tidak murah lagi sekarang, tapi belum menjadi tanaman sultan gitu. Oke, selamat mengkoleksi dan selamat bertanam ya teman-teman ya. Ini sepertinya sih menurut saya cocok untuk dikoleksi karena sangat cantik dan tidak rewel dalam perawatannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nah, tolong sharing juga kalau misalkan teman-teman punya info terbaru tentang tanaman ini. Mungkin saya yang salah atau teman-teman punya informasi lebih baru, silahkan sharing ya. Terima kasih sudah menghijaukan bumi kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.